Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Rani, Guru Bahasa Indonesia, SMK Negeri 7 Balinda, dalam materi struktur dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Sebelum kita lanjutkan, Ibu mau mengulang kembali materi yang terdahulu, yaitu pengertian surat lamaran pekerjaan dengan struktur surat lamaran pekerjaan. Jadi, surat lamaran pekerjaan adalah surat yang ditujukan oleh individu untuk memperoleh pekerjaan yang diinginkan, ya. Sebelum materi selanjutnya, Ibu bacakan pantun dulu ya buat anak-anakku sekalian di materi pembelajaran hari ini. Matahari mulai bersinar terang, pertanda siang kan menjelang. Ibu ucapkan selamat siang untuk kalian yang Ibu sayang. Baik, kita lanjutkan dengan materi yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini, yaitu struktur surat lamaran pekerjaan. Struktur surat lamaran pekerjaan adalah bagian atau susunan ya dalam sebuah surat lamaran pekerjaan atau bagian-bagian yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan. Struktur dalam surat lamaran pekerjaan itu ada ini tempat dan tanggal ya, atau yang sering kita sebutkan dalam surat itu titik mangsa ya, bahasa daerahnya. Jadi titik mangsa itu mulai pertama surat. Kemudian setelah tempat dan tanggal surat ada perihal dan lampiran. Jadi ada perihal dan lampiran. Kemudian tujuan dan alamat surat. Surat yang kita buat akan ditujukan untuk siapa, atau tujuannya kepada siapa ya. Kepada instansi atau pada perusahaan dan lain-lain. Kemudian ada salam pembuka. Selanjutnya setelah salam pembuka ada alinea pembuka. Nah, ada perbedaan antara salam pembuka dan alinea pembuka. Kemudian ada bagian isi, penutup, dan tanda tangan. Ini adalah struktur surat lamaran pekerjaan. Nah, kita bahas satu persatu dan kita lihat contohnya. Ya. Nah, untuk struktur surat lamaran pekerjaan yang pertama yaitu tempat dan tanggal. Ya. Nah, ini ada contohnya. Bandung 5 September 22. Ini adalah tempat dan tanggal surat. Kemudian ada perihal dan lampiran. Ini ada hal lamaran pekerjaan. Lampiran ini misalnya 2 lembar ya, atau dua eksemplar atau 2 lembar ya. Ini perihal juga. Ini penulisannya tidak disingkat ya nanti. Perihal. Kemudian ada tujuan dan alamat surat. Tujuan dan alamat surat kita tulis langsung yang terhormat, tidak menggunakan kepada ya. Yang terhormat manajer PT Toko.id. Jalan Asia nomor 12. Nah, ini penulisan nomor juga tidak boleh disingkat. Ya. Jadi tulis nomor. Jalan Asia nomor 12 Jakarta. Penulisan alamat maksimal 2 baris seperti ini. Dan penulisan nomor ini tidak boleh disingkat. Kemudian ada salam pembuka. Salam pembuka biasanya kita gunakan dengan hormat. Assalamualaikum, salam sejahtera, itu adalah salam pembuka. Nah, baik, kita lanjut ke alinea pembuka. Alinea pembuka di sini kita membuat kalimat informasi itu didapat dari mana informasi tentang pekerjaan itu. Contohnya seperti ini, sehubungan dengan informasi lowongan kerja di situs ofisial PT Toko.id, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Ini adalah alinea pembuka. Ya, ini pembuka. Kemudian ada isi surat. Nah,
isi surat, nah ini ada identitas, ya. Jadi ketika kita membuat surat harus ada identitasnya, siapa pembuat surat itu. Nah, ini di sini kita sebutkan identitas kita, tempat lahir, pendidikan, alamat, nomor yang bisa dihubungi, atau email. Kemudian ada isinya. Isinya adalah eh, tentang keinginan atau keinginan kita menyampaikan lamaran tentang apa yang dibutuhkan atau pekerjaan apa yang dibutuhkan di perusahaan tersebut. Nah, kita sampaikan keinginannya dan disebutkan juga mengenai eh, mengenai kelebihan kita atau eh, kemampuan kita. Nah, sebagai bukti untuk melengkapi kemampuan dan keterampilan kita, biasanya kita menggunakan lampiran, ya, bukti-bukti data seperti daftar riwayat hidup, kemudian fotokopi ijazah, transkrip nilai, kemudian sertifikat, foto, dan lain-lain. Ini adalah bagian isi untuk menyampaikan bahwa kita memiliki keterampilan atau kemampuan untuk eh, menjadi pegawai atau pelamar di perusahaan tersebut. Kemudian ada penutup. Nah, penutup ini adalah kalimat atau bagian alinea untuk menyampaikan akhir dari surat lamaran. Itu biasanya dengan demikian surat ini saya buat besar harapan saya bisa diterima di perusahaan ini. Atas perhatian Bapak Ibu pimpinan, saya ucapkan terima kasih. Kemudian tanda tangan. Ya. Tanda tangan itu silakan menyantumkan nama jelas serta tanda tangan. Ya. Nah, demikian struktur surat lamaran pekerjaan. Kita lanjutkan ke kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Kaidah itu apa sih? Nah, kaidah itu adalah aturan yang harus digunakan ya dengan memperhatikan aturan-aturan untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, yang pertama, kaidah yang pertama adalah dalam pembuatan surat lamaran pekerjaan menggunakan kata baku. Baku itu adalah standar, ya. Standar itu patokan, ya. Nah, patokan itu apa yang menjadi patokan dalam kata baku itu? Yang pertama adalah ejaan yang disempurnakan. Okay. Yang kedua KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan sekarang yang terbaru adalah PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, di sini di standar atau di patokan ini sudah ditetapkan kata-kata yang sesuai dengan standar. Jadi akhirnya kata itu baku dan harus digunakan. Yang kedua, kaidah yang kedua memperhatikan kaidah kesopanan. Jadi kita harus menggunakan kata-kata yang menunjukkan kesopanan. Ya, contohnya penggunaan kata Anda atau kamu itu kurang halus, akan terasa lebih halus atau sopan dengan menggunakan kata Bapak dan Ibu. Ya. Selain itu ada lagi satu penggunaan kata saya. Ya. Penggunaan kata saya itu lebih terasa sopan atau halus dibanding dengan kata aku. Ya. Nah itu nilai rasa atau kata itu juga bisa menunjukkan bahwa nilai itu memiliki kesopanan atau tidak. Yang ketiga, menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang susunannya mudah dipahami dari segi makna. Ya. Nah, kalimat tersebut bisa tersampaikan dengan tepat kepada penyanyi atau pendengar karena maknanya jelas, ya, mudah dipahami. Nah, contohnya seperti ini di sini. Mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Di sini ada kalimat yang menimbulkan penafsiran ganda atau makna ganda sehingga tidak efektif karena maknanya jadi dua. Di sini yang di sini terlihat bahwa mana yang terkenal
itu apakah mahasiswa atau perguruan tingginya di sini. Belum ada penjelasan, tapi kalau pada kalimat yang di bawah, mahasiswa dari perguruan tinggi terkenal itu menerima hadiah. Jadi perguruan tingginya yang terkenal di kalimat ini atau dimaksud dari makna di sini. Jadi dalam pembuatan surat lamaran pekerjaan jelas harus menggunakan kalimat efektif supaya tidak menimbulkan penafsiran ganda ya. Yang keempat, menyertakan bagian-bagian dan tanda baca yang tepat. Nah, tanda baca adalah simbol ya, dalam bahasa Indonesia yang memiliki banyak bentuk ya. Nah, tanda baca ini, simbol ini adalah pelengkap yang harus digunakan ya. Nah, kalau tidak digunakan simbol ini atau tanda baca ini nanti akan apa ya, berbeda juga maknanya, maksudnya. Nah, peranan tanda baca dapat menunjukkan struktur tulisan, intonasi, jeda sewaktu dibacakan. Contohnya kita menggunakan tanda koma berarti ada jeda sedikit ya, ada pemberhentian di situ. Jadi gunakan tanda baca dengan tepat karena tanda baca itu punya peranan untuk menunjukkan struktur tulisan, intonasi, dan jeda yang dibacakan. Demikian pembelajaran kali ini mengenai kaidah kebahasaan dan struktur teks lamaran pekerjaan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya dan semoga anak-anakku bisa memahami tentang materi kaidah dan struktur lamaran pekerjaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.